Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Puas Romansah, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari SMPN 1 Atap 9 Cibeber, Kabupaten Lebak, dengan fasilitator Bapak Putu Agus Eka Mastikayasa MPD dan pengajar praktik Bapak Henhen Herdiana SPD. Pada kesempatan ini, saya akan mempraktikkan coaching. Selamat menyaksikan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Was. Pak Was sendiri gimana kabarnya Pak Was? Alhamdulillah sehat. Diberikan ruangan waktu. Gimana di situ hujan? Udah enggak sekarang Pak. Ini mendung sekarang mah. Udah mendung ininya. Cuacanya. Saya juga. Tadi mah buru-buru pulang dari sekolah ini. Iya. Mau hujan. Orang putus ban. Makanya gagal fokus tadi pas lihat, jam 12:30. Ternyata jadwalnya jam 2. Gimana ini Pak Rudi? Di rumah kan? Di rumah Pak, di rumah ya. Gimana nih kita mau ngomongin apa nih? Apa yang saya Pak Was mau ini Pak Was ya. Gimana? Saya kan lagi punya masalah nih Pak di sekolah saya. Jadi si anak itu kebanyakan libur Pak. Jadi sekalipun kita udah peringatkan berkali-kali anak-anak yang rajin ya sekolahnya, tapi mereka itu setiap hari itu ada 2 atau 3 orang gitu yang libur gitu. Jadi sangat jarang sekali mereka bisa full semua. Kira-kira gimana itu ya Pak Was? Jadi bahasa di Ciambali itu libur ya, kayak kalender punya sendiri gitu. Ya gitu Pak. Terus apa nih yang ingin didapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Yang ingin didapatkan oleh saya tentu saja Pak Was gimana gimana caranya ya, strateginya itu supaya anak-anak itu tidak seperti itu gitu. Jadi mereka bisa rajin setiap hari ke sekolah gitu, enggak seperti sekarang gitu. Jadi seolah-olah mereka itu, kata Pak Was tadi, kalender milik sendiri gitu. Jadi asal maunya aja, mau libur mau gimana gitu. Jadi tidak ada gimana gitu ke guru teh gitu, ke sekolah teh. Iya. Terus emang sekarang itu kondisi anak-anak seperti apa sih? Ya mungkin udah absen ya, bisa kelihatan dari absennya. Emang seperti apa sih sebenarnya kondisi anak-anak ini? Sebenarnya Pak Was ini juga kayaknya gitu menurut saya itu dampak dari kemarin kita waktu COVID gitu ya, waktu COVID. Jadi kan anak-anak terbiasa belajar di rumah gitu. Jadi terbawa sampai sekarang ketika udah normal juga gitu. Jadi anak-anak itu gampang sekali kalau mau libur itu. Nggak taunya libur gitu Pak. Ikut orang tua ke sawah, kemana gitu. Jadi gimana ya? Saya juga bingung itu Pak, mengantisipasi itu Pak. Ada ini musiman gitu, kayak musiman ya? Iya gitu Pak. Biasanya pas musim apa aja itu yang paling banyak sering anak-anak alfa atau enggak di sekolah itu? Nah kalau sekarang itu Pak, biasanya musimnya kan ada musim kembang seperti itu kan? Jarah itu musim, ya? Jarah kubur. Terus biasanya musim-musim hajatan. Sekarang juga ini Pak kan musim-musim ngangler kayak gini ya. Musim ngangler itu kan ngebedolkeun. Jadi anak-anak itu Pak terkadang gitu ikut sama orang tuanya ke sawah gitu. Nggak izin itu? Banyak yang nggak izin gitu Pak, libur aja gitu. Ketika saya tanya, ketika besoknya pas sekolahnya, kemana kemarin? Ikut Pak katanya sama orang tua ke sawah gitu. Kenapa kamu nggak izin? Dia cuma biasa aja gitu Pak, Iya Pak katanya, lupa gitu aja.
Itu dari sekian yang nggak sekolah kan tadi musiman ya, kalau musim jarah, Iya. musim hajatan, terus musim apa tandur, nganglet, ngabedolkeun. Itu dari sekian banyak siswa, itu berapa persen kira-kira yang nggak sekolah tapi izin, terus yang nggak sekolah tapi nggak izin gitu. Kira-kira di antara yang izin dengan yang nggak izin itu berapa persen? Kalau sekarang itu Pak, yang kalau kemarin-kemarin ya, waktu kemarin ke belakang itu bahkan sampai hari Sabtu itu jadi 50% 50% itu Pak. Yang hadir 50%, yang tidak hadir 50%. Yang izinnya itu paling sekitar 20%, yang 30% itu tidak ada keterangan gitu Pak. Terus kalau sekarang ini Pak, kebanyakan itu sekitar 30 atau 20% itu Pak yang libur gitu anak-anak tanpa memberitahu kita gitu. Paling kalau misalkan di angka 7 atau 8 orang itu paling 2 orang yang ngasih ini Pak, Kasih tahu. yang ngasih kabar ya, yang lainnya itu enggak gitu Pak. Padahal di grup WhatsApp juga udah saya ini anak-anak kalau mau libur silahkan di chat Bapak, bisa telepon Bapak. Apa mungkin mereka tidak punya HP atau gimana sih rasanya gitu. Iya, iya. Terus menurut Pak Rudi sebetulnya idealnya itu ya mungkin kan yang namanya siswa ya ada aja gitu ya keperluan, ada aja yang namanya kepentingan itu tadi. Kan kalau dibiarkan juga absen juga kotor kan, jadi keenakan gitu. Iya Pak. Kira idealnya menurut Pak Rudi itu dari misalkan dari kelas 5 sekian persen, kira-kira berapa persen sih yang masih dianggap wajar lah? Kalau saya idealnya gini Pak, itu kan jadi dari 33 siswa itu minimal lah 1 atau 2 orang gitu Pak yang nggak hadir gitu. Nggak sampai 50% nggak masuk. Iya, tidak sampai misalkan kita sampai 10 orang lebih. Kalau itu kan menurut saya tidak wajar. Mengingat kan pembelajaran juga kan harus berjalan. Jadi mereka ketika misalkan banyak yang tidak hadir, kita juga terkadang materi itu tidak nyampe Pak. Jadi harus 2 kali kita menyampaikan materi. Tapi kalau misalkan 1-2 orang bisa kita antisipasi sebenarnya Pak Wasit itu. Masalah itu. Iya sih. Terus rencana kira-kira menurut Pak Rudi ini apa yang mau dilakukan ya? Lihat hal seperti ini. Rencana aksi apa ya yang mau dilakukan? Sebenarnya Pak, iya sebenarnya untuk mengantisipasi ini saya juga sih belum melakukan pendekatan yang detail kepada siswa gitu Pak. Misalkan kita memanggil siswa misalkan gitu, kenapa tidak hadir, belum seperti itu sih saya juga. Jadi masih tahap identifikasi aja untuk sekarang gitu Pak. Wah, maksudnya saya akan panggil yang sering libur itu alasannya seperti apa gitu dari mereka gitu. Alasannya seperti apa, terus sempat ada yang dipanggil kalau sekarang belum Pak, belum ada yang dipanggil gitu. Belum. Ke depan mau dipanggil bagaimana? Rencana sama saya mau dipanggil Pak, mau dipanggil, yang sering libur itu mau dipanggil, kemudian saya juga mau berkomunikasi dengan orang tuanya, rencana seperti itu Pak. Jadi tadi mau dipanggil anaknya, terus ya mau dikomunikasikan juga dengan orang tua, selaku wali mungkin. Iya Pak Was. Karena Ya, gitu Pak Was. Kadang-kadang kan berkaitan dengan orang tua juga ya, suruh ngasuh. Iya benar. Mungkin anak-anak juga minder kan, mana Iya, ini Pak. sekolah apa ngasuh gitu kan. Iya benar Pak. Jadi emang di kampung seperti itu sih Pak ya. Di sisi lain harus taat orang tua, mungkin begitu juga. Jadi dilema juga sih. Dan juga kita juga harus Hanya 2 aja ketika itu kita rencana.
Hanya 2 rencana. Rencana itu ya Pak, untuk sekarang mungkin yang jadi prioritas utama itu 2 dulu Pak rencananya. Saya rencana mau menemuin orang tuanya, yang kedua itu tadi Pak, mau memanggil mereka. Alasan mereka tidak hadir itu seperti apa sih gitu, apakah benar-benar urgent, apakah masih bisa misalkan caranya seperti apa gitu Pak. Selanjutnya kapan kira-kira nih rencana itu mau mulai dilakukan apa oleh Pak Rudi? Hanya tadi kan mau apa, panggil siswa, mulai ada pendekatan dengan pemanggilan dulu, selanjutnya menghubungi orang tuanya gitu. Kira-kira kapan mulai dikerjakan? Rencananya saya di semester 2 Pak. Kebetulan kan sekarang kita memasuki ujian ini ya, ujian semester. Jadi kalau sekarang minggu-minggu sekarang mungkin mereka hadir semua gitu Pak. Jadi rencana saya di semester 2 itu mau mengadakan pemanggilan sama komunikasi sama orang tuanya Pak. Karena biasanya kalau semester seperti ini bagi rapot kapan? Ya, bagi rapot itu tanggal 17 Pak. 17. Biasanya Ya, paling rapotnya diambil orang tua apa sama siswa aja? kalau semester 1 biasanya Pak sama siswa aja. Kalau semester 1 enggak sama orang tua ya, kalau SD mah ya? enggak. Ya, kalau SD mah, kalau semester 2 baru sama orang tua. Rencana saya seperti itu Pak. Nanti pas awal masuk ke semester 2 saya mau ngadain seperti itu, mau apa namanya? Lebih mengetatkan lagi itu disiplinnya, tingkat kehadirannya siswa gitu, harus benar-benar bagus gitu. Dan makanya kalau kita biarkan seperti ini terus kayaknya susah gitu Pak untuk kita mengejar target-target apa namanya supaya mereka berpengetahuan gitu Pak, kalau terlalu banyak libur seperti ini gitu. Iya, memang kalau dari sejak kecil dibiasakan begitu, nanti dia ke SMP, ke SMA-nya jadi santai aja. Iya Pak, benar. Nggak berubah. Kedisiplinannya jadi kurang gitu Pak ya, kalau misalkan tidak kita antisipasi dari sekarang gitu. Ada. Jadi seperti itu ya. Insya Allah mungkin nanti tahun ajaran semester genap berarti ya. Iya, semester genap Pak. Mulai itu. Kira-kira apa berbarengan dengan anaknya? Apa anak dulu dipanggil terus atau bagaimana itu rencananya, tekniknya? Teknisnya saya rencana Pak anak dulu yang pertama dipanggil, kemudian setelah itu saya setelah mendapatkan ini gitu. Ya, setelah saya misalkan anak itu pengakuannya seperti apa, terus nanti kita sinkronkan sama orang tua gitu Pak. Ya. Seperti apa nanti di orang tua, apakah sama misalkan ataukah misalkan alasan saja misalkan seperti itu ya. Betul. Jadi kita bisa disinkronkan sama orang tua gitu. Seperti itu Pak. Baik, ya Pak Rudi, bagus sekali rencananya dan akan dilakukan di tahun ajaran baru. Mudah-mudahan jadi perbaikan terutama untuk anak-anak. Oh ya, selanjutnya dari percakapan ini kira-kira apa yang Pak Rudi dapatkan dari percakapan kita dari tadi ini? Alhamdulillah ya, dari percakapan sama Pak Was ini saya mendapatkan solusi Pak untuk bagaimana caranya mengantisipasi yang siswa kurang hadir tadi ya. Cukup menarik sebenarnya Pak percakapan kita, jadi bisa membuka ruang saya. Wah, ternyata saya juga harusnya seperti ini gitu Pak, dari dulu-dulu harusnya. Tapi ketika setelah coaching ini saya jadi terbuka gitu Pak. Oh, emang ketika kita apa namanya mendidik anak itu ternyata tidak cukup hanya di sekolah saja. Jadi kita juga harus berkomunikasi dengan orang tuanya gitu. Karena yang paling besar pengaruhnya kan anak itu sebenarnya, pendidikan anak itu kan di orang tua. Di sekolah itu kan cuma berapa persen gitu, ketika paling berapa jam aja gitu Pak. Sementara mereka itu lebih banyak menghabiskan waktu dengan orang tua di lingkungan sekitar gitu. Jadi seperti itu ya. Apa Iya. kebuka gitu. Kebuka Pak, alhamdulillah Pak. Was. Kebuka Pak, alhamdulillah gitu.
Kayaknya bagus gitu Pak kalau kita misalkan bekerja sama ya dengan orang tua gitu. Jadi tidak apa namanya, tidak cuek gitu. Ketika apa-apa kita komunikasikan dengan orang tua, kita kan nggak tahu maksudnya pergaulan anak itu seperti apa di luaran gitu. Ya betul. Tanpa Iya, kita memang komunikasi penting dengan ya, kerjasama Iya, dengan orang tua itu penting sekali. Dan sebelumnya udah pernah dilakukan itu? belum pernah Pak, belum pernah. Tapi setelah coaching ini saya jadi terbuka gitu Pak. Wah bener nih harus gitu, harus. Ya Allah, mudah-mudahan rencananya yang tadi seperti yang direncanakan oleh Pak Rudi di semester genap ini, aksi ini cukup baik gitu, mengkomunikasikan antara anak dengan orang tua. Mudah-mudahan rencananya dimudahkan sesuai dengan harapan Pak Rudi. Terima kasih Terima kasih. atas waktunya Pak Rudi. Ya. Mudah-mudahan percakapan kita membawakan kebaikan. Pak Was. Ya. Assalamualaikum.